Mak Nene, arwah yang tak pernah tidur. Langit mendung menggantung rendah saat mobil yang ditumpangi Lembah dan keluarganya mulai berbelok memasuki kawasan pedesaan Barana. Jalan berliku yang dikelilingi oleh tebing-tebing, batu kapur dan hutan pinus tampak asing, namun tetap memunculkan kilasan kenangan dalam benak Lembah. Sudah lebih dari 5 tahun ia tak kembali ke kampung halaman ayahnya itu sejak terakhir kali mengikuti pemakaman besar keluarga. Lembah, pemuda berusia 19 tahun, duduk diam di bangku belakang. Sorot matanya menatap jendela, memperhatikan setiap detail pemandangan yang lewat. Ada rasa campur aduk dalam hatinya. Rindu, gugup, dan entah mengapa ketakutan samar yang tak bisa ia jelaskan. "Kita hampir sampai," kata ayahnya dari kursi kemudi. Suaranya datar, namun mengandung ketegangan yang kentara. Ibunya menoleh ke belakang, tersenyum kecil pada Lembah. "Kamu ingat Ji rumah tongkonan kita?" Lembah mengangguk pelan. Rumah adat itu memang tak pernah hilang dari ingatannya. Bentuk atapnya yang melungkung seperti perahu terbalik, ukiran khas berwarna merah, hitam, kuning yang menghiasi dinding kayunya, dan tiang-tiang tinggi yang menopangnya dari tanah berbatu. Tempat itu dulunya penuh dengan suara tawa sepupu dan aroma kopi Toraja yang diseduh di pagi hari. Tapi kini, bayangan itu tergantikan oleh suasana mencekam yang tak ia pahami asalnya. Mereka memasuki desa. Tak seperti biasanya, Barana tampak terlalu sunyi. Tak ada anak-anak berlarian di jalan setapak. Tak terdengar ayam berkokok atau suara pemukul padi. Udara terasa berat, aneh. Beberapa warga yang mereka lewati hanya mengangguk singkat, tanpa senyum, lalu cepat-cepat menutup pintu rumah. Seolah kehadiran keluarga Padang membawa sesuatu yang tidak mereka inginkan. Di depan rumah tongkonan keluarga, seorang pria tua dengan rambut memutih berdiri menunggu. Ia mengenakan pakaian adat berwarna gelap dan tongkat kayu hitam yang menopang tubuhnya. Wajahnya keriput, namun matanya tajam. "Ambe Tombi," sapa ayah Lembah dengan nada hormat, menundukkan kepala. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Tatapannya jatuh pada Lembah, menatap lekat-lekat seperti sedang membaca pikirannya. "Sak dia mau ke Lembah?" tanyanya lirih. "Maksudnya, apakah kamu siap, Lembah?" Lembah bingung sejenak, lalu menjawab pelan. "Saya tidak tahu, Ambe." Ambe Tombi mengangguk pelan, lalu mendekat. Ia menepuk pundak Lembah dan berbisik, "Tidak semua arwah ingin dibangunkan." Lalu ia berlalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan perasaan tak enak di dada pemuda itu. Sore itu, mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara Mak Nene. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati para leluhur yang telah wafat. Tubuh mereka
yang disimpan dalam peti batu di tebing akan dikeluarkan, dibersihkan, dan diganti pakaiannya sebelum dikembalikan ke tempat semula. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju Puyah, dunia arwah. Namun, tak semua arwah berada dalam keadaan damai. Nek Bulo, kakek buyut Lemba, adalah seorang Tomina, pemuka adat yang sangat disegani semasa hidup. Konon, beliau memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam, bahkan kemampuan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Namun, beberapa warga lama percaya bahwa Nek Bulo juga menyimpan sisi gelap. Ada desus-desus bahwa ia pernah menyimpang dari adat, melakukan ritual rahasia demi memperpanjang hidup. Meskipun itu dilarang keras oleh para tetua. Kini, tubuhnya akan diangkat kembali untuk Mak Neneh. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang membuat Lemba merinding setiap kali nama Nek Bulo disebut. Malam pun tiba. Lemba mencoba memejamkan mata di kamar kecil yang dulu sering ia tempati saat masih anak-anak. Namun, matanya terus terbuka. Atap kayu di atas kepalanya mengeluarkan suara berderak. Angin yang meniup masuk lewat celah-celah jendela, membawa bau tanah basah dan aroma dupa yang samar. Di kejauhan, terdengar lowongan anjing bersahut-sahutan. Ia akhirnya tertidur. Namun tidur itu tidak membawa ketenangan. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lorong sempit, gelap, dengan dinding batu di kiri dan kanan. Suara gemeretak memenuhi udara, seperti batu yang digesek paksa. Lalu ia melihatnya, sepasang tangan pucat yang mencakar-cakar permukaan batu, seolah berusaha keluar dari dalamnya. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan retak. Suara serak memanggil dari dalam gelang. "Ampoku, kamu datang juga." Lemba ingin berteriak, tapi suaranya tercekak. Ia berbalik ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan muncul dari kegelapan. Tubuh rentah, rambut panjang acak-acakan, kulit yang mulai membusuk, dan mata putih yang menetap langsung ke dalam jiwanya. "Jangan lupakan darahmu, Lemba. Aku belum selesai." Lemba terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya bersimbah keringat. Ia memeriksa sekeliling. Ia masih di kamarnya. Cahaya bulan menerobos dari jendela. Namun ia yakin, sangat yakin, suara itu bukan hanya mimpi. Di bawah tempat tidurnya, ia melihat bekas lumpur basah, seperti jejak kaki yang masuk dari arah pintu. Dengan gemetar, ia bangkit dan menutup pintu rapat-rapat, mengganjalnya dengan kursi. Lalu ia duduk diam, menatap keluar jendela. Dari kejauhan, di kaki tebing tempat peti batu para leluhur berada, Lemba melihat sesuatu berdiri tegak. Terlalu tinggi untuk manusia, terlalu diam untuk makhluk hidup. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya bayangan. Namun sosok itu masih di sana, berdiri, menatap rumah tongkonan, menunggu. Fajar menyingsing pelan di ufuk timur, memecah kabut tebal yang menggantung rendah di lembah Barana.
Embun masih menetes dari dedaunan, dan aroma hutan basah bercampur tanah memenuhi udara. Lembak duduk termenung di tangga rumah tongkonan. Matanya sayu karena kurang tidur. Pikirannya masih terganggu oleh mimpi semalam. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu dalam. Dan jejak lumpur yang ditemukan di kamar bukanlah hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Ayahnya muncul dari dalam rumah membawa baki berisi sirih, kapur, dan pinang. "Sudah siap?" tanyanya singkat. Lembak menoleh perlahan, mengangguk. "Kita benar-benar akan melakukannya hari ini?" "Sudah waktunya. 3 tahun telah lewat. Arwah leluhur kita harus dihormati." Mereka berjalan kaki menuju lokasi pemakaman leluhur. Tebing batu kapur di bagian utara desa, dikenal sebagai Looko Batu. Di sanalah peti batu atau erong milik Nek Bulo disimpan, bersama jasad para tetua lainnya. Tebing itu menjulang tinggi, sunyi, dan terlindung semak belukar. Ada jalan setapak kecil yang dilapisi batu-batu datar menuju ke atas tempat para tetua adat telah berkumpul sejak pagi. "Sambutlah roh dengan hati bersih dan niat suci," ujar Ambetonki, memimpin rombongan dengan langkah mantap. Ia membawa dupa dan lonceng kecil dari kuningan yang digantung di pinggangnya. Setiap kali bergerak, lonceng itu mengeluarkan bunyi berdenting yang menusuk ke heningan. Ketika mereka tiba di depan erong milik Nek Bulu, suasana berubah mencekam. Angin bertiup dari celah-celah batu, menebar au yang aneh. Bukan sekedar bau kematian, tapi sesuatu yang basi dan menyengat, seperti daging tua yang dikubur dan dipaksa bangkit. 4 pria dewasa mulai membuka segel bambu dan rotan yang melilit peti batu. Lembak memperhatikan dengan dada berdebar. Erong itu dihiasi ukiran wajah kerbau dan simbol matahari. Konon, ukiran tersebut adalah penjaga bagi arwah agar tetap berada di dalam dunia mereka, tidak mengganggu yang hidup. Namun pagi itu, penjaga itu tampak tak berdaya. Saat tutup peti didorong perlahan terbuka, asap dupa menari di udara, dan semua mata tertuju pada isi di dalamnya. Tubuh Nek Bulo terbujur kaku, mengenakan pakaian adat lama yang mulai lapuk. Tubuhnya belum membusuk penuhnya. Kulitnya mengering seperti daun tua, tetapi masih melekat erat pada tulangnya. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajah. Namun yang membuat semua orang terdiam adalah sepasang mata itu. Mata Nek Bulo terbuka. Tidak lebar, hanya sedikit, tapi cukup untuk terlihat jelas. Putih, pucat, dan kosong. Seolah menatap dari balik kematian. Menatap Lembak. Suasana menjadi tegang. Seorang wanita tua menjerit lirih, lalu menunduk dan menangis. Salah seorang pemuda langsung menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Tak ada yang bergerak selama beberapa detik. Bahkan burung pun tampak berhentik berkicau. Ambetomki melangkah maju, lalu menyentuh dahi jenazah itu dengan telapak tangannya, membisikkan doa dalam bahasa Toraja. "Oh Puang Matua, jaga roh Nek Bulu. Jangan biarkan ia tersesat antar dunia." Setelah beberapa menit barulah prosesi dimulai. Tubuh Nek Bulo diangkat perlahan dan diletakkan di atas alas anyaman bambu. Mereka mulai membersihkan tubuhnya, mengganti pakaian dengan kain adat baru, mengenakan topi bulu hitam, dan menaruh sirih dan pinang di kedua tangannya. Lembak diminta untuk membantu menyisir rambut kakek buyutnya. Ia mendekat, lututnya gemetar. Tangan kanannya mengangkat sisir gading perlahan, namun ketika hendak menyentuh rambut itu, kepala jenazah itu sedikit bergerak. Hanya sekilas, seperti mengangguk kecil. Lembak terlonjak mundur. "Ada apa?" tanya ayahnya. Dia berusaha bergerak." Ayahnya menghela napas, lalu menepuk bayi Lembak. "Itu hanya imajinasi. Tubuh seperti ini bisa saja melendur karena udara." Namun Lembak tahu apa yang ia lihat. Kepala itu benar-benar bergerak. Dan matanya belum juga tertutup.
Setelah upacara selesai, jenazah dikembalikan ke peti batu. Ritual penutupan dilakukan dengan pembacaan mantra, persembahan ayam putih, dan pemukulan gong kecil. Namun saat tali rotan akan diikat kembali sebagai segel, Ambe Tomki menghentikan mereka. "Jangan tutup dulu. Saya ingin berbicara dengan Lembak." Semua menoleh ke arah Lembak yang kini berdiri kaku, seolah tubuhnya membatu. "Sendirian," lanjutkan Ambe Tomki. "Yang lain silakan turun terlebih dahulu." Dengan ragu, Lembak mengikuti tetua adat itu ke sisi peti batu. Dupa masih menyala. Asapnya membentuk pola-pola aneh yang membuat Lembak pusing. "Dengarkan baik-baik anak muda," bisik Ambe Tomki. "Ada sesuatu yang belum kamu ketahui." "Apa maksudnya, Ambe?" "Nek Bulo bukan seperti leluhur biasa. Ia meninggalkan luka dalam adat dan sebagian dari jiwanya tidak diterima di Puyah. Waktu ia meninggal, hujan deras mengguyur selama 7 hari berturut-turut. Ayam dan kerbau yang dikorbankan membusuk sebelum sempat dipotong. Itu tanda alam menolak kepergiannya. Dan tadi pagi, aku melihatnya menoleh kepadamu." Lembak tersentak. "Jadi saya tidak salah lihat?" "Tidak," jawab Ambe Tomki. "Tapi hanya kamu yang ia tatap." Malam harinya, angin kembali berembus kencang. Langit tertutup awan hitam, bulan menghilang di baliknya. Lembak mencoba tidur, namun tak bisa. Ia terus merasa gelisah. Pukul 2 dini hari, suara seperti kayu dipukul terdengar dari arah halaman depan. Tok, tok, tok. Ia bangun, mengambil senter dan mengintip dari jendela. Pintu rumah tongkonan terbuka. Di depan tangga, seseorang berdiri, terbungkus pakaian adat, tinggi, diam. Lembak ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Makhluk itu mengangkat kepalanya pelan, mata putihnya menyala dalam gelap. "Nek Bu!" Lembak membeku di tempat. Ia tahu ia sedang terjaga, namun tubuhnya seperti tak mau bergerak. Sosok itu masih berdiri di depan rumah tongkonan, tepat di tangga batu pertama. Sorot matanya yang putih kelabu seperti menguliti jiwa dari kejauhan. Nek Bulo mengenakan pakaian adat yang baru diganti tadi pagi, lengkap dengan ikat kepala khas Toraja yang disulam benang emas. Tapi tubuh itu tidak seperti jenazah yang diam. Ia berdiri, tegap. Dan yang paling menyeramkan adalah ia menatap lurus ke arah kamar Lembak. Lembak menutup jendela perlahan, merunduk dan memegangi dadanya yang berdebar. Ia menggigit bibir agar tidak berteriak, menahan napas seolah berharap keheningan bisa menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar, berat, lambat, dok, dok, dok. Tangga kayu rumah tongkonan berderit seperti mencerit. "Oh Puang Matua, lindungi saya," bisik Lembak dengan suara tercekak. Ia mengambil surat pasang, kertas berisi tulisan doa leluhur dalam bahasa Toraja yang diberikan oleh Ambe Tombi siang tadi dan meletakkannya di bawah bantal. Langkah itu berhenti. Hening. Lembak menunggu sampai fajar menyingsing. Tubuhnya tergulung dalam sarung. Matanya tidak pernah tertutup sedikit pun. Dan ketika ayam pertama berkokok, barulah ia berani keluar dari kamarnya. Ia menemukan pintu depan rumah tongkonan terbuka. Di lantainya ada bekas lumpur. Jejak kaki besar yang menuju ke arah dapur, lalu menghilang begitu saja. Ayah dan ibunya belum bangun. Tapi ia tahu malam itu Nek Bulo telah bangkit. Pagi menjelang, kabut belum sepenuhnya menghilang ketika suara jeritan menggema dari sisi hutan. Warga berlarian memanggil-manggil satu nama. "Pembua, pembua!"
Pong Bua adalah sepupu jauh dari keluarga Patang yang semalam ikut membantu dalam prosesi mak nenek. Lembak yang mendengar kegaduhan itu ikut berlari ke arah hutan bersama warga lainnya. Di sana, di bawah pohon bambu yang menjulang tinggi, tubuh Pong Bua tergantung. Lehernya terikat dengan tali rotan adat. Kepalanya menghadap ke arah rumah tongkonan keluarga Lembak. Matanya membelalak, lidah menjulur, dan wajahnya penuh luka cakaran. Ambe Tombi langsung memerintahkan warga untuk membawa tubuh itu ke lumbung adat. Tempat pemurnian, ini bukan kematian biasa, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Ini peringatan. Lembak merinding. Ia memandangi pohon itu. Angin bertiup pelan dan dedaunan bambu menari seperti berbisik. Milih Omo, milih Omo. Hari itu berubah menjadi hari berkabung. Prosesi manene yang awalnya hendak berlanjut untuk leluhur-leluhur lain ditunda. Beberapa warga mulai membicarakan kejadian itu dengan nada takut. Mereka mengaitkan kematian Pong Bua dengan arwah Nek Bulo yang tidak rela dibangunkan. "Sudah Mi, ku bilang," kata seorang ibu tua. "Beberapa roh tidak ingin diganggu. Mereka belum selesai urusannya di dunia ini." "Ada yang bilang Nek Bulo dulunya menyimpan rahasia hitam," bisik yang lain. "Konon ia pernah belajar balian dari daerah pegunungan timur, ilmu yang tidak boleh diwariskan." Malam harinya, Lembak duduk bersama Ambe Tombi di anjungan rumah tongkonan. Angin lembut membawa bau kemenyan dari altar kecil yang baru dibangun. "Ambe, apa yang sebenarnya terjadi dengan Nek Bulo?" tanya Lembak lirih. Ambe Tombi terdiam lama lalu menatap lurus ke arah hutan. "Nek Bulo bukan orang biasa. Ia memiliki kekuatan yang dulu dianggap sebagai berkah. Tapi semakin tua, ia berubah. Ia mulai bicara sendiri, kadang memanggil arwah yang tidak dikenal. Ia menulis di dinding gua dengan darah kerbau." Lembak menelan ludah. Beberapa orang percaya ia mencoba mencuri umur dengan cara yang tidak sesuai adat. Ia ingin hidup lebih lama dari takdirnya. Tapi Puang Matua tidak bisa dibohongu. "Jadi itu alasan arwahnya tidak bisa pergi ke Puya?" Ambe Tombi mengangguk. "Tubuhnya mati, tapi jiwanya tersangkut. Dan ketika kita membangunkannya lewat mak nenek, kita membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." "Jadi ini semua salah kami, Nak?" "Bukan salahmu, Nak. Ini sudah takdir. Tapi ada hal yang lebih buruk lagi." Lembak meneguk air ludahnya. "Ritual mak nenek yang kita lakukan kemarin itu tidak lengkap. Darah putih, yaitu ayam kampung yang seharusnya dikorbankan di atas batu pertama tebing, lupa diberikan." "Apa yang terjadi kalau darah putih tidak diberikan?" "Arwah yang bangkit tidak bisa kembali." Malam berikutnya cuaca kembali berubah. Angin bertiup kencang, langit gelap tanpa bulan, dan hutan bergemuruh seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pukul 11 malam, suara ketukan terdengar di pintu rumah tongkonan. "Tok, tok, tok." Lembak terbangun dan berlari ke ruang utama. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di anak tangga pertama ada ikat kepala Nek Bulo yang seharusnya masih melekat pada tubuhnya di peti batu. Lembak gemetar. Ia langsung menyalakan dupa dan membaca doa pasang yang ditulis Ambe Tombi. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. "Mak nenek, mak nenek." Lembak bertalik secepat. Di ujung lorong rumah tepat di depan altar kecil, Nek Bulo berdiri. Tubuhnya membusuk, tetapi
utuh. Mulutnya menganga, mata putihnya menyala dalam gelap. Ia melangkah satu demi satu. Lembak mundur. Ia tidak bisa berteriak. Kamu, darahku, ikut aku dalam tidur panjang. Nek Bulo mengangkat tangan dan udara di sekelilingnya mendadak dingin. Lampu minyak padam sendiri, Lembak hampir jatuh. Tapi tiba-tiba, gong kuningan berbunyi dari luar. Ambe Tombi muncul bersama dua totua adat lainnya, membawa api dan daun suci. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Lembak. Puang Matua, pelindung jiwa, kembalikan yang bukan milik dunia, teriak Ambe Tombi. Nek Bulo menggerom, tubuhnya mulai mengepul seperti terbakar asap tak terlihat. Tapi sebelum menghilang, ia menunjuk ke arah Lembak. Belum selesai, darah belum lunas. Dan seketika ia lenyap. Malam itu rumah tongkonan kembali sunyi. Tapi Lembak tahu, ini bukan akhir. Arwah Nek Bulo telah bangkit dan ia tidak ingin kembali. Sejak malam itu, Lemba tidak pernah tidur dengan lampu padam. Setiap sudut rumah tongkonan kini dipenuhi dupa, daun surak, dan tulisan pasang yang digantung di ambang pintu serta jendela. Bahkan di bawah bantalnya, ia simpan potongan kecil kain kafan dari Nek Bulo yang telah diberkahi oleh tetua adat sebagai pelindung. Namun, semua itu tidak cukup. Semenjak arwah Nek Bulo menampakkan diri, ketakutan menyelimuti tidak hanya keluarga Padang, tetapi seluruh desa Barana. Warga enggan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Lolongan anjing terdengar lebih sering, dan ayam jantan berkokok di tengah malam, pertanda bahwa dunia tak kasat mata telah terganggu. Tapi teror tidak berhenti di malam itu. 2 hari setelahnya, Pong Tandung, tetua yang membantu membawa peti Nek Bulo, ditemukan tewas di ladangnya. Tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam, dan matanya membelalak kosong. Di dadanya tertulis dengan darah, "Bukan hakmu." Kematian itu mengguncang desa. Beberapa warga mulai meninggalkan Barana, terutama mereka yang merasa pernah bersinggungan dengan keluarga Padang. Tongkonan tempat Lemba tinggal mendadak sepi, seperti pulau terasing di tengah keheningan. Lemba merasa bersalah, bingung dan marah. Tapi di balik semua itu, ada satu rasa yang mulai tumbuh dengan kuat. Takut akan darahnya sendiri. Suatu malam, Lemba memberanikan diri masuk ke ruang paling belakang rumah tongkonan. Ruang itu dulunya milik Ambena Padang, ayah dari Nek Bulo, dan tidak pernah dibuka sejak puluhan tahun. Namun rasa penasaran dan dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi memaksa kakinya melangkah. Ia membawa senter kecil dan dupa menyala. Udara dalam ruangan itu pengap, berbau tanah tua dan rotan basah. Di dalamnya ada satu peti kayu kecil yang terbungkus kain tenun tua.
Di atasnya tergeletak sebuah buku bersampul kulit yang hampir hancur dimakan usia. Ia membukanya dengan hati-hati. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Kitab Toompu Sa, Rahasia Menahan Umur dan Memanggil Roh Leluhur, disusun oleh Nek Bulo. Jantung Lemba berdetak kencang. Ia membalik halaman demi halaman. Di dalamnya terdapat mantra-mantra kuno, diagram tubuh manusia, dan catatan pribadi Nek Bulo. Beberapa tulisan dalam bahasa Toraja kuno sulit dibaca, namun satu paragraf terbaca jelas. Puang Matua telah menutup pintu umurku, tapi aku menolak mati. Aku berhutang pada darah keturunan. Agar tubuhku tetap utuh, aku harus menyatu dengan mereka. Saat mereka memanggil namaku dalam mak nenek, maka pintu akan terbuka kembali. Tangan Lemba gemetar. Ia paham sekarang. Nek Bulo sengaja menyisahkan kutukannya dalam darah keluarga, dan mak nenek yang dilakukan kemarin telah menjadi kunci pembuka bagi jiwanya yang terperangkap. Nek Bulo tidak ingin dihormati, ia ingin kembali. Dan kini satu-satunya jalur yang bisa ia gunakan adalah Lemba. Keesokan harinya, Lemba mendatangi Ambe Tombi, membawa buku tua itu. Kita harus menyegel arwah Nek Bulo kembali, ucapnya mantap. Saya siap melakukan apapun. Ambe Tombi membaca tulisan-tulisan itu dengan wajah gelap. Ini bukan sekedar kutukan biasa. Ini adalah padang nak. Ikrar jiwa yang mengikat darah keturunan selama 7 turunan. Berarti saya tidak bisa lari darinya? Tidak. Namun, kamu bisa mengurungnya kembali dengan syarat. Apa syaratnya? Ambe Tombe memandang dalam-dalam mata Lemba. Kita harus mengulang ritual penguburan, tapi kali ini bukan di tebing Lemo. Kita harus bawa jasadnya ke Loko Saandan, gua pemurnian yang dulu hanya digunakan oleh Toobala. Gua itu sudah tertutup puluhan tahun kan? Benar, tapi pintunya masih bisa dibuka. Dan hanya darah keturunan yang bisa membawanya masuk. Lemba menunduk. Ia tahu sekarang itu artinya ia sendiri yang harus membawa jasad Nek Bulo ke dalam gua kutukan itu. Malam itu persiapan dimulai secara diam-diam. Tak boleh banyak warga tahu, terlalu berisiko. Ambe Tombi, 2 tetua adat dan Lemba memulai upacara kecil di depan erong Nek Bulo. Mereka menyalakan dupa dari kurit kayu langka dan menggambar lingkaran pasang dengan darah ayam putih. Pukul 2 dini hari, tubuh Nek Bulo kembali diangkat. Kali ini ia tampak lebih kaku dan tersenyum. Mulutnya membentuk garis tipis seolah mengejek mereka. Lemba ingin menangis melihatnya, tapi ia tahu tidak ada waktu untuk takut. Dengan bantuan 2 orang, ia membawa tubuh itu melewati jalan setapak menuju hutan timur, tempat gua Loko Saandan berada. Udara semakin dingin dan hutan terasa hidup, seperti memperhatikan setiap langkah mereka.
Setiba di mulut gua, Ambe Tombi mulai membaca mantra. Oh Puang Matua, buka pintu roh. Kembalikan yang seharusnya berada di seberang. Tutup jalan bagi yang melawan waktu. Dinding gua retak, membuka sedikit celah. Bau kematian menyeruak hingga ke dasar paru-paru. Lembah menggigit bibir, mengangkat tubuh Nek Bulo ke dalam pelukan. Rasanya dingin, kaku, namun seakan bergerak. Ia melangkah masuk ke dalam gua. 1 langkah, 2 langkah. Lembah, jangan menoleh ke belakang, seru Ambe Tombi. Tapi suara lain terdengar dari gua. Menggema dengan nada lirih. Ampoku, jangan tinggalkan aku sendiri. Kita bisa menyatu. Langkah Lembah terhenti. Tubuhnya mulai gemetar. Suara itu, suara ibunya. Lembah hampir menoleh, namun tiba-tiba tangan Nek Bolo mencengkeram bahunya. Matanya terbuka. Hidup! Kita akan abadi, Lembah. Tepat saat itu, Ambe Tombi menyelesaikan mantra terakhir. Api unggun di depan gua menyala hebat. Batu-batu di sekitar meledak kecil. Dinding gua menutup perlahan, menghisap suara dan udara di dalamnya. Lembah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Nek Bulo dan meletakkan tubuh itu di dalam lingkaran pasang. Ia berlari keluar tepat sebelum gua tertutup sepenuhnya. Dan di saat terakhir, ia mendengar suara terakhir Nek Bulo. Darah belum lunas, aku akan kembali. Di luar gua, Lembah terjatuh, napasnya memburu. Ambe Tombinya memeluknya, dan tetua adat menutup gua dengan batu dan simbol suci. Malam itu, desa Baranak kembali sunyi. Namun di hati Lembah, satu kenyataan kini tertanam dalam. Ia telah memikul kutukan leluhur, dan selama darah masih mengalir, kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. 3 bulan telah berlalu sejak malam pengurungan arwah Nek Bulo di dalam Gua Loko Sadaan. Sejak saat itu, desa Baranak kembali tenang. Tak ada lagi lolongan anjing di tengah malam. Tak ada lagi kabar kematian mendadak. Dan upacara adat pun berjalan seperti biasa. Tapi tidak bagi Lembah. Ketika orang lain bisa tidur nyenyak, ia justru terjaga setiap malam. Duduk memeluk lutut di sudut kamarnya, ditemani lentera kecil dan dupa yang terus ia bakar. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya makin kurus. Seakan sebagian jiwanya ikut terkubur bersama Nek Bulo di dalam gua gelap itu. Setiap malam, suara itu datang kembali. Bukan dalam mimpi, bukan pula halusinasi, tapi nyata, dekat, dan dingin. Lembah, darahmu masih hidup. Aku tidak tidur, aku menunggu. Ia mendengar suara itu dari balik dinding, dari lantai, dari langit-langit rumah. Suara Nek Bulo lirih seperti desir angin, tapi meninggalkan bekas seperti luka. Ambe Tombi menyadari perubahan itu. Ia datang setiap sore membawa air beras dan obat ramuan dari akar hutan. Tapi ia tahu tidak ada ramuan yang bisa menyembuhkan luka yang diwariskan oleh kutukan. "Kamu telah menjadi penjaga pintu, Nak," ujar Ambe Tombi pada suatu sore. "Selama kamu hidup, pintu itu tidak bisa benar-benar tertutup."
Jadi saya harus mati agar dia tidak kembali? Tanya Lembak perlahan, nyaris seperti gumaman. Tetua adat itu terdiam lama. Akhirnya ia hanya menjawab, "Kamu harus lebih kuat dari ketakutanmu. Itu satu-satunya cara." Suatu malam, badai mengguncang Baranak. Petir menyambar pohon tua di tengah kampung dan angin menerbangkan atap rumah warga. Tapi yang paling mengerikan bukanlah angin atau hujan, melainkan suara gong yang berdentang sendiri dari lumbung adat, tempat yang seharusnya sunyi dan kosong. Warga yang berani mengintip dari balik jendela melihat bayangan sosok tinggi berjalan perlahan menyusuri jalan desa menuju rumah tongkonan keluarga Padang. Pakaian adatnya kaku basah, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia membawa tongkat hitam yang bergetar setiap kali menyentuh tanah. "Ia kembali," bisik seorang wanita tua, menangis dalam gelap. Lembak terbangun malam itu dengan mimpi buruk yang sama. Dirinya terikat dalam lingkaran batu dan Nek Bur sedang duduk di hadapannya, tersenyum tanpa kulit. Tapi kali ini ia melihat lebih dari sebelumnya. Di belakang Nek Bulo ada pintu batu besar yang terbuka sedikit. Dan dari celahnya muncul bayangan-bayangan lain, lebih banyak, lebih gelap, dan lebih haus. Ia tahu sekarang, Nek Bulo bukan satu-satunya yang ingin kembali. Kutukan itu seperti lubang dalam tanah. Semakin lama dibiarkan, semakin dalam dan besar. Dan ketika pintunya terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Lembak berdiri. Ia mengenakan pakaian adatnya sendiri, baju hitam sulam emas warisan ayahnya. Ia membawa kitab tua Nek Bulo yang pernah ia temukan dan menyelipkan selembar pasang di balik ikat kepala. Malam ini ia tidak akan lari. Dengan langkah mantap, Lembak menyusuri jalan berbatu menuju hutan. Hujan deras mengguyur tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Angin meneriakkan suara lama, menyebut namanya, menyebut nama-nama yang telah mati. Ia tiba di mulut Gua Lokok Sadaan. Api unggun yang dahulu mereka nyalakan, kini padam dan basah. Tapi pintu batu yang seharusnya tertutup, terbuka. Dengan napas bergetar, ia melangkah ke dalam. Ada di dalam gua dingin dan lembab. Dindingnya dipenuhi lumut dan suara tetesan air memantul seperti bunyi detak jantung. Semakin dalam ia berjalan, semakin pekat kegelapan di sekitarnya. Tapi ia tetap melangkah mengikuti suara yang kini memanggilnya gelas. "Lembak, darahmu masih hidup. Aku tidak tidur. Aku menunggu." Tiba-tiba, bayangan Nek Bulo muncul di hadapannya. Tubuhnya kini lebih nyata, kulitnya menghitam, matanya menyala merah seperti bara. "Kenapa kamu kembali?" tanya arwah itu dengan suara dalam. Lembak menatapnya langsung, untuk pertama kalinya tanpa gemetar. "Karena saya tidak mau jadi wadah bagi keabadianmu. Kamu tidak bisa memilih, darahmu milikku." "Tidak, saya bawa ini," kata Lembah, mengangkat kitab tua di tangannya. Ia membuka halaman terakhir, halaman yang pernah ia baca, berisi mantra pengunci jiwa, hanya bisa dilakukan oleh keturunan langsung. Ia membaca keras-keras. "Oh, Puang Matua, Bapa di atas langit, tutup pintu yang dibuka oleh keserakahan. Kembalikan ruh yang menolak waktu. Biarkan keturunannya hidup tanpa bayangan." Nek Bulo berteriak keras. Dinding gua berguncang. Batu-batu jatuh dari langit-langit. Tapi ia tetap berdiri membaca hingga baris terakhir. "Maknane, Merapa, Malasa, Balina Todolo." Suara gemuruh memenuhi gua.
Dari belakang Nek Bulo, pintu batu yang terbuka perlahan menutup kembali. Bayang-bayang di sekitarnya menghilang satu persatu seperti disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Nek Bulo meraung, tubuhnya mengepul lalu retak seperti keramik tua. "Aku akan kembali dalam darah yang lain," katanya terakhir kali. Lalu ia lenyap. Lembak terduduk lemas di lantai gua. Tubuhnya lunglai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pikirannya tenang. Ia telah menutup pintu. Dan meskipun kutukan itu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, ia telah menolaknya. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian dan kehendak. Pagi harinya, Desa Baranak membangun dengan langit cerah untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Kabut tipis terangkat dari lembah dan burung-burung kembali terdengar bernyanyi. Ambetombi menatap ke arah hutan, tersenyum tipis. Ia tahu malam tadi sesuatu yang besar telah berakhir. Lembak kembali ke rumah tongkonan. Ia tidak bicara banyak. Ia hanya duduk di depan rumah, meminum kopi Toraja hangat yang disediakan ibunya, dan memandangi matahari pagi yang perlahan naik dari balik bukit. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Mak nenek bukan hanya tentang menghormati yang mati. Itu juga pengingat bahwa tidak semua yang telah pergi ingin dikunjungi kembali. Dan tidak semua arwah pernah benar-benar tidur.